Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu dari algoritma di unsupervised learning, yaitu clustering. Nah, sebelum kita membahas spesifik algoritmanya, kita lihat dulu bagaimana manusia melakukan clustering. Nah, jika kita melihat bermacam jenis benda yang tersusun secara acak seperti ini ya. Jadi bendanya acak, tidak ada labelnya, jadi kita tidak tahu atau belum diberitahu bahwa benda ini apa saja gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh mengelompokkannya gitu ya. Jadi kita disuruh mengelompokkannya, yang mirip dikelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian yang mirip lain yang satunya dikelompokkan di kelompok lain gitu. Nah, dengan mudah kita dapat mengelompokkannya. Jadi benda yang acak tadi di sebelah kiri itu dengan mudah kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya menjadi gambar yang di sebelah kanan. Yang jadi pertanyaan, apa alasan kita mengelompokkan benda-benda itu berdasarkan jenisnya gitu ya. Nah, kalau kita sih manusia dengan mudah menjawab kita mengelompokkan itu karena mirip gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kemampuan kita ini ingin dimiliki oleh komputer juga, kira-kira bagaimana kata mirip dapat diterjemahkan komputer agar dapat mengelompokkan data berdasarkan kemiripan ciri-cirinya gitu ya. Jadi bisa saja kita suruh komputer, tolong kelompokkan benda ini berdasarkan kemiripan ciri-cirinya. Pasti dia tetap bingung gitu ya. Karena komputer itu sebenarnya bukan sesuatu yang pintar gitu ya. Dia pintar kalau kita suruh. Kemudian hal yang kita suruh juga harus jelas gitu ya, atau bisa diterjemahkan dia. Nah, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Jadi untuk menjawab apa sih maksudnya kata mirip, kita bisa lihat dari contoh ini. Nah, misalnya di sini ada titik-titik gitu ya yang tersebar di antara koordinat gitu ya. Jadi ada titik memiliki nilai gitu di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita disuruh mengelompokkan. Kita manusia juga dengan mudah bisa mengelompokkan ini. Saya yakin kalian juga bisa. Saya yakin juga kalau kalian akan mengelompokkannya menjadi 3 kelompok, yaitu ini, kemudian ini, dan ini. Jadi kita punya 3 kelompok. Nah, titik-titik ini yang ditunjuk oleh yang ditunjuk pada gambar itu menjadi klaster karena jaraknya yang dekat. Begitu juga kalau kita lihat ini, kelompok yang orange. Kelompok yang orange juga karena jarak antara titiknya dekat. Begitu juga kelompok yang biru. Jarak antar titik-titik di dalamnya itu dekat. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan sekarang kalau mirip itu sama dengan jarak yang dekat gitu ya. Nah, ini sudah ada mulai kejelasan jarak yang dekat. Kalau di matematika atau di fisika gitu ya, untuk menghitung jarak antara dua titik itu kita menggunakan rumus ini. Jadi misalnya titik A itu koordinatnya adalah X1, X2 dan titik B atau titik yang kedua itu koordinatnya Y1, Y2.
maka jarak antara titik A atau titik yang pertama dengan titik B atau titik yang kedua itu dapat kita hitung dengan rumus seperti pada gambar ini. Nah, kemudian ini terjadi, rumus ini bisa kita gunakan kalau misalnya titiknya hanya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Tapi ini tidak hanya sebatas ini saja. Rumus ini masih kita bisa gunakan jika misalnya kalau titiknya terdiri dari 3, 4 dan seterusnya gitu ya nilainya sampai n nilai. Nah, kalau misalnya sampai n nilai, maka kita bisa modifikasi rumus di atas menjadi seperti ini. Jadi ada X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah contoh bagaimana kita menghitung jarak antara dua titik kalau misalnya titik A itu adalah berada di poin 3,2 dan titik B berada di poin 7,8. Yang kita lakukan cukup menghitung menggunakan rumus yang telah diberikan pada slide sebelumnya sehingga didapatkan jarak yaitu 7,21. Nah, kemudian kita dengan informasi tadi maka kita telah bisa memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan clustering. Nah, agar komputer dapat mengelompokkan benda-benda ini yang digambar ini, maka setiap benda ini harus dapat dihitung jaraknya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengubah benda-benda ini menjadi agar dapat dihitung jaraknya. Nah, begini caranya. Nah, misalnya tadi kita punya benda-benda ini, maka setiap benda itu harus kita ubah datanya menjadi data terstruktur seperti pada tabel di bawahnya. Nah, data terstruktur ini tidak memiliki label atau respon variabel. Jadi kita hanya memberikan ciri-ciri dari setiap benda yang ada pada gambar. Kemudian data terstruktur ini memiliki kolom atau lebih dikenal dengan fitur. Kemudian setiap baris itu nanti kita sebut sebagai fakta gitu ya. Nah, yang paling penting adalah setiap nilai dalam fitur itu harus angka. Karena umumnya algoritma clustering itu menghitung jarak antar fakta. Karena menghitung jarak itu rumusnya inputnya adalah menggunakan angka, maka setiap fitur yang ada di dalam data terstruktur itu harus menggunakan angka. Nah, jadi ini adalah syarat pentingnya. Jadi kalau kita punya data mentah misalnya, contohnya gambar, maka gambarnya harus kita ubah menjadi data terstruktur yang nilai-nilai fiturnya adalah angka. Misalnya kita punya punya data, misalnya data Twitter, data teks, maka teks tersebut harus kita ubah menjadi data terstruktur yang nilai dari fitur-fiturnya adalah angka. Sudah jelas ya? Jadi caranya adalah pertama kita mengubah data mentah menjadi data terstruktur, seluruh nilainya adalah angka, kemudian kita tinggal menggunakan rumus jarak untuk menentukan data A misalnya dekat dengan data apa lagi. Kalau dekat dengan data B misalnya, maka kita kelompokkan menjadi satu klaster. Nah, komputer akan lebih mengerti cara ini dibandingkan cara kita sebelumnya gitu ya. Nah,
Yang terakhir adalah algoritma clustering yang ada saat ini. Algoritma clustering yang umum digunakan itu adalah K-means, kemudian hierarchy clustering, DB-scan, dan lain-lain. Nah, nanti pada video selanjutnya kita akan membahas beberapa dari algoritma clustering yang telah disebutkan pada slide ini.